Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sebaran kumulatif peubah acak diskrit. Di sini telah diberikan definisi terkait dengan fungsi sebaran kumulatif fx dari peubah acak x didefinisikan sebagai fx sama dengan peluang x lebih kecil daripada suatu nilai x, di mana x ini itu adalah bilangan real. Kemudian perlu dipahami bahwa fungsi sebaran kumulatif ini itu kadang disebut dengan nama yang lain. Kadang disebut dengan fungsi sebaran, kadang disebut dengan sebaran kumulatif. Itu nama lain daripada fungsi sebaran kumulatif. Jadi kadang disebut dengan fungsi sebaran atau kadang disebut dengan sebaran kumulatif. Penulisannya pun demikian. Kadang di penulisan simbol daripada fungsi sebaran kumulatif itu adalah fx. Kadang ditulis juga dengan f x kapital X. Itu cara penulisan simbolnya. Kemudian di sini diberikan teorema bahwa jika X adalah peubah acak. Perhatikan di sini, maksud daripada peubah acak di sini itu adalah peubah acak diskrit. Dengan ruang peubah acak itu Rx, maka Fx itu sama dengan sigma Ft, di mana T-nya bergerak untuk seluruh anggota daripada ruang peubah acak X. Kenapa saya tadi sebutkan bahwa X-nya itu adalah peubah acak diskrit? Karena di sini adalah operasi penjumlahan sigma. Berbeda nanti jika X-nya adalah peubah acak kontinu. Untuk lebih memahami definisi dan teorema di atas, maka kita berikan sebuah teladan atau contoh. Misalnya ke eksperimen ya, percobaan pelemparan 3 keping uang logam. Kemudian X, peubah acak X, kita definisikan yaitu adalah banyaknya sisi muka yang muncul. Ditanyakan, tentukan Fx dari kejadian ini. Dengan berdasarkan pada definisi dan teorema di atas, maka terlebih dahulu yang harus kita cari adalah fungsi peluang dari kejadian tersebut. Haruslah mencari fungsi peluang daripada kejadian tersebut. Perhatikan di sini, ini peubah acak X-nya didefinisikan sebagai banyaknya sisi muka yang muncul. Perhatikan, ini ada kita cari dulu ruang contohnya, S-nya. Ruang contohnya itu bisa saja muka belakang, muka belakang muka, belakang muka. Kemudian muka belakang muka belakang muka, dan yang terakhir adalah belakang. Di mana NS-nya itu adalah ada 2 sisi, berarti 2 pangkat 3. Itu sama dengan 8 kejadian. Perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kejadian. Perhatikan tadi bahwa peubah acak X-nya didefinisikan sebagai banyaknya sisi muka.
Sehingga kita dapatkan ruang daripada peubah acak X ini, gitu ya. Ruang daripada peubah acak X ini, perhatikan sisi muka yang paling banyak muncul itu 3 dan yang paling minimumnya itu 0. Berarti ruangnya adalah 0, 1, 2, 3. Sedangkan untuk fungsi peluangnya, pertama kita cari dulu peluang X sama dengan 0. Yaitu berarti sisi belakang yang muncul yaitu 1/8. Kalau peluang X sama dengan 1 artinya muka cuma muncul 1 kali, yaitu 1, 2, 3. Berarti 3/8. Kemudian peluang X sama dengan 2, berarti muka muncul 2 kali, 1, 2, 3. Dan yang terakhir peluang X sama dengan 3. 3 muncul, muka muncul 3 kali, itu cuma 1, itu 1/8. Dan dengan demikian maka kita dapatkan fungsi peluangnya itu fx sama dengan peluang X sama dengan X itu adalah 1/8, 3/8, dan 0. 1/8 itu diperoleh ketika X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Sedangkan 3/8 kita peroleh untuk X-nya sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Kemudian di sini kita X lainnya. Gitu ya, kita menggunakan penghubung atau ya, karena kejadiannya atau. Maka kita dapatkan fungsi peluangnya seperti ini, fx-nya. Kalau kita gambarkan fungsi peluang ini, maka kita dapatkan di sini fx, di sini x. Untuk x0 kita dapatkan 0. Untuk fx x0 kita dapatkan 1/8, misalnya di sini kita simbolkan 1/8, di sini 3/8. Kalau kejadiannya X-nya 0, kalau kejadian X-nya 0 kita simbolkan 3/8. Itu berupa titik ya. Kemudian kalau X-nya 1, kalau X-nya 1 kita dapatkan 3/8. Kalau X-nya 2 kita dapatkan juga 3/8. Dan untuk X-nya 3 itu kita dapatkan 1/8. Seperti ini. Ini adalah kejadian-kejadian atau fungsi gambar fungsi peluang daripada kejadian tadi, pelemparan 3 keping uang logam. Setelah kita dapatkan fungsi peluangnya, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah menentukan daripada fungsi sebaran kumulatifnya. Tadi sudah diketahui fungsi peluangnya dan sudah diketahui bahwa Rx-nya itu adalah mulai daripada 0, 1, 2, 3. Dengan demikian, maka kita bisa dapatkan untuk yang pertama F1, F0 ya. F kapital 0 itu sama dengan sigma sesuai dengan definisi tadi, yaitu T lebih kecil sama dengan 0 Ft itu sama dengan F0. F0
Untuk X-nya sama dengan 0, kita dapatkan 1/8. Selanjutnya, F1 berarti sigma T lebih kecil 1 Ft. Maka kita dapatkan F0 ditambah F1 sama dengan 1/8 ditambah 3/8 sama dengan 4/8. Selanjutnya F2 sigma T kecil sama dengan 2 Ft, berarti kita dapatkan F0 tambah F1 tambah F2. Kita dapatkan 1/8 3/8 ditambah F2 3/8. Maka kita dapatkan 7/8. Selanjutnya kita dapatkan F3. F3 berarti T kecil 2, S kecil 3, maka kita dapatkan Ft, F0, F1, F2. Maka kita akan dapatkan 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 dan F2 masih ada ditambah F3, maka didapatkan tambah 1/8, hasilnya adalah 1. Maka kita akan dapatkan fungsi sebaran kumulatifnya. Dari fungsi sebaran kumulatif ini, perhatikan, untuk T kecil daripada 0. Ini ada keterangannya. Untuk T kecil daripada 0, T kecil sama dengan 1, T kecil sama dengan 2, T kecil sama dengan 3. Perhatikan, fungsi daripada sebaran kumulatif ini, itu untuk batas-batasnya F0, ini untuk batas-batasnya nilai X-nya, itu berlaku untuk X-nya 0 kecil 1. Sedangkan untuk F1 batas-batasnya itu adalah sama dengan 1 kecil 2. F2 yaitu 2x3. Sedangkan untuk F3 itu berlaku untuk X lebih besar daripada 3. Perhatikan. Sedangkan untuk batas-batas X-nya kecil daripada 0, maka nilai daripada F-nya, ini seharusnya F kapital, maka nilai daripada Fx-nya itu sama dengan 0. Nah, perhatikan, untuk X kecil daripada 0, nilai Fx-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tidak terdefinisi pada ruang daripada peubah acak X. Dengan demikian, maka kita dapatkan fungsi Fx-nya yaitu 0, 1/8, 4/8, 7/8, dan yang terakhir 1. 0 ini kapan? Yaitu ketika X-nya kecil daripada 0. Yang ini X-nya 0, 1. Yang ini kemudian perhatikan definisi. Sehingga kalau kita buat grafiknya, kita buat grafik daripada ini adalah F kapital X dan ini adalah X. Perhatikan, ini 0,
1, 2, 3, dan seterusnya. Perhatikan, untuk X-nya kecil daripada 0, nilainya 0. Berarti ini berupa garis. Nah, ini daerah definisinya. Selanjutnya, untuk X-nya 0 sampai 1, ini ya. Ini kita lingkaran. Nah, untuk 0 sampai 1 yaitu kita simbolkan dulu di sini 1/8, 4/8, dan 7/8, dan terakhir 1. Perhatikan, untuk 0 sampai 1 itu 1/8 nilainya. Berarti di sini 0. Nah, kemudian 4/8 itu 1 sampai 2. Kemudian 2 sampai 3. Dan yang selanjutnya 1 ke atas. Demikianlah gambar daripada fungsi sebaran kumulatif. Perhatikan penentuan batas-batasnya dan bagaimana mencari nilai daripada fungsi sebaran kumulatifnya. Untuk lebih memahami, kita berikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalnya kita punya fungsi sebaran fungsi peluang. Misalnya contoh yang kedua, misalnya kita punya fungsi peluang yaitu fx sama dengan peluang x sama dengan x, yaitu 144 2x kurang 1, di mana daerah definisi x-nya itu mulai dari 1, 2 sampai 12. Yang ditanyakan yaitu f kapital x-nya. Perhatikan prosesnya. Yang pertama yang kita tentukan itu adalah ruang daripada peubah acak x. Ruang daripada peubah acak x itu untuk soal ini itulah 1, 2 sampai 12. Perhatikan, 1 sampai 12. Selanjutnya, kita bisa mencari f kapital 1, yaitu sigma t lebih kecil sama dengan 1. ft itu sama dengan f1. F1 kita masukkan ke dalam persamaan ini, 2 kali 1 kurang 1, 1, berarti 1/144. Dengan proses yang sama, kita bisa dapatkan sampai F12. F12 kita dapatkan, berarti sigma T kecil 12 Ft. Perhatikan tadi, mengikuti pola yang tadi bahwa jika T lebih kecil 12 untuk anggota ruang peubah acak yang paling besar, maka ini pasti nilainya 1. Maka kita sudah dapatkan fungsi sebaran kumulatif daripada fungsi peluang ini, yaitu 1/14 2x kurang 1. Kita dapatkan fungsi sebaran kumulatifnya. Demikian proses untuk menentukan fungsi sebaran kumulatif. Selanjutnya kita masuk kepada ini ya, ini sudah kita bahas tadi untuk contoh yang ini. Selanjutnya perhatikan untuk teorema 3.3 dan teorema 3.4. Teorema 3.3 menyebutkan bahwa diberikan X sebuah peubah acak atau diberikan peubah acak X dengan fungsi sebaran kumulatif fx, maka fungsi sebaran kumulatif ini itu haruslah memenuhi ketiga syarat ini. Pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama bahwa fungsi nilai daripada fungsi sebaran kumulatif nilainya negatif tak terhingga itu adalah 0, sedangkan f positif tak terhingga itu nilainya 1, dan yang terakhir bahwa fx itu adalah fungsi naik. Fungsi naik. Nah, itu sudah dipahami bahwa fungsi naik itu
Kapan? Ketika kita memiliki X dan Y, di mana X lebih kecil daripada Y, maka nilai daripada fungsi sebaran kumulatif X itu lebih kecil sama dengan fungsi sebaran kumulatif daripada Y. Selanjutnya teorema 3.4. Teorema 3.4 menyebutkan bahwa jika ruang peubah acak X dari peubah acak X diberikan itu adalah Rx, di mana dia adalah terurut. Ruang daripada peubah acak X ini anggotanya itu terurut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Maka ini ya. Maka fxi itu sama dengan fxi dikurangi fxi dikurangi 1. fxi dikurangi 1. Untuk i-nya sama dengan 2, 3, sampai n. Perhatikan, dengan ketentuan bahwa dari persamaan ini dapat diketahui bahwa fx1 itu sama dengan fx1. Kalau kita cari fx2, maka nilainya adalah fx2 dikurangi fx1. Demikian seterusnya. Sampai kalau kita mencari misalnya fxn, maka nilainya adalah fxn dikurangi f, di sini f kapital ya, dikurangi f xn kurangi 1. Demikian prosesnya. Nah, untuk lebih memahami, kita berikan contoh ya. Kita berikan contoh untuk lebih memahami. Misalkan, contoh, kita punya fungsi sebaran kumulatif, yaitu fx. Ingat, kalau disebutkan fungsi sebaran kumulatif itu fungsi f kapital. Tapi kalau disebutkan fungsi peluang, berarti f kecil. Perhatikan perbedaannya. Biasanya kita punya fungsi sebaran kumulatif itu dengan nilai-nilai seperti ini, misalnya 0, kemudian 1/4, 2/4, 3/4, dan yang terakhir 1. Di sini untuk nilai x kecil daripada negatif 1, kemudian x antara negatif 1 sampai 1, di sini 1 sampai 3, x sampai 5, dan yang terakhir x-nya besar sama dengan 5. Diketahui fungsi sebaran kumulatifnya demikian. Pertanyaannya, pertanyaan daripada soal ini yang pertama, bagian A, yaitu tentukan peluang X lebih kecil sama dengan 3. Perhatikan. B, peluang X sama dengan 3. Bagian C, peluang X lebih kecil 3. Perhatikan, ada 3 pertanyaan. Kecil sama dengan 3, peluang X sama dengan 3, dan peluang X kecil 3. Untuk menjawab pertanyaan ini sama yang tadi. Yang pertama yang harus diketahui itu adalah ruang daripada peubah acak X. Ruang daripada peubah acak X berdasarkan soal itu diperoleh negatif 1, 3, dan 5.
Sehingga kita dapatkan bahwa F negatif 1 itu sama dengan F negatif 1. Kita dapatkan yaitu adalah negatif 1, tadi kita dapatkan 1/4. Berarti kan. Kemudian kita bisa cari F1. F1 itu adalah F1 dikurangi F negatif 1. F1 tadi diperoleh 2/4. Negatif 1 adalah 1/4. Maka kita dapatkan 1/4. Demikian seterusnya. Ya. Maka kita bisa dapatkan ini F2, F3 ya. F3 berarti F3 dikurangi F sebelumnya. F3 sebelum daripada F3 itu adalah F1. F3 kita dapatkan 3/4. F1 kita dapatkan 2/4. Maka selanjutnya F5. Berarti itu F5 dikurangi F3. F5 itu 1, F3 3/4, maka didapatkan 1/4. Perhatikan untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu peluang X lebih kecil 3. Ini kita bisa dapatkan itu adalah peluang daripada X sama dengan lebih kecil sama dengan negatif 1 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 3. Atau dengan kata lain, nilainya itu sama dengan F3. Itu sama dengan 3/4. Sedangkan untuk bahagian B, peluang X sama dengan 3 itu sama dengan F3. Itu sama dengan 1/4. Sedangkan untuk bahagian C yaitu peluang X kecil 3, maka kita bisa dapatkan itu adalah F3 dikurangi F3. F3 dikurangi F3. Atau bisa juga kita gunakan adalah F3 kecil daripada F3, maka itu adalah F1. Dan nilai daripada F1 itu adalah 1/2. Kalau F kapital 3 itu nilainya tadi F kapital 3 nilainya adalah 3/4 dikurangi 1/4, maka hasilnya adalah 2/4 atau 1/2. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait dengan peubah acak kontinu. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.